Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berarti tugas kita adalah menentukan kadar vitamin C dengan metode iodimetri. Nah, sesuai dengan prosedur ada banyak bahan yang harus kita persiapkan lebih dahulu. Di antaranya adalah larutan kalium dikromat, larutan iodin, sama larutan natrium tiosulfat. Jadi tugas kita sebelum kita melakukan analisis berarti menyiapkan larutan itu lebih dahulu. Oke ya, apakah ada pertanyaan? Ada, Mem. Ya. Apakah setiap siswa harus membuat larutan yang sama? Apakah setiap siswa harus membuat larutan yang sama? Kita bagi tugas saja ya, karena larutannya cukup banyak, berarti kita bagi tugas. Nanti Dila, kamu buat larutan kalium dikromat 0,1 N, kemudian Naya buat larutan natrium tiosulfat, kemudian Umi buat larutan amilum, sama Sinta berarti buat larutan iodin. Oke ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mulai saja. Berarti siapkan APD yang diperlukan, siapkan alat bahan, kemudian jangan lupa hitung kebutuhan bahan yang harus kita timbang. Kita mulai saja, yuk. Kali ini kita akan membuat larutan standar sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, gunakan terlebih dahulu alat pelindung diri yang sesuai, yaitu jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Untuk membuat larutan standar, kita siapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, teman kita kali ini akan membuat 100 ml larutan standar primer kalium dikromat 0,1 N. Sehingga peralatan yang harus kita siapkan antara lain labu ukur 100 ml, beker gelas, botol timbang, batang pengaduk, sendok spatula, corong gelas, dan kertas hisap. Sedangkan bahan yang disiapkan antara lain kalium dikromat pro analis dan aquades. Baik, berarti berapa yang harus ditimbang? Coba tunjukkan ke saya bagaimana cara menghitungnya. Untuk membuat larutan dikromat 0,1 N dapat dihitung dengan rumus N besar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume kali N kecil, di mana N adalah normalitas 0,1, mr-nya dapat kita lihat di bahan. Di sini tertera 294,19. Dikali 1000 per volumenya 100 dikali valensi 6, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,4903 gram. Berarti harus ditimbang banyak 0,4903 gram. Setelah kita mengetahui massa kalium dikromat yang dibutuhkan, kita bisa memulai pekerjaan untuk membuat larutan standar tersebut. Pertama, timbang kalium dikromat dengan teliti sesuai dengan hasil perhitungan. Yaitu sebesar 0,4903 gram. Setelah kita timbang, pindahkan kalium dikromat ke dalam beker gelas. Kemudian, bilas botol timbang dengan aquades sehingga tidak ada kalium dikromat yang tertinggal di dalam botol timbang. Lalu, masukkan bilasan tersebut ke dalam beker gelas.
Tambahkan Aquades untuk melarutkan semua kalium bikromat. Lalu, tuang larutan ke dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan bantuan batang pengaduk dan corong untuk menghindari larutan tercecer atau tumpah. Bilas beker gelas dengan menggunakan Aquades, lalu masukkan bilasan ke dalam labu ukur. Kemudian, tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mendekati tanda batas. Jangan lupa keringkan leher bagian dalam labu ukur dengan menggunakan kertas hisap sehingga air yang menempel pada dinding labu ukur tidak mempengaruhi volume larutan. Setelah itu, tambahkan kembali Aquades setetes demi setetes hingga dasar meniskus larutan menyentuh bagian atas garis pada leher labu ukur. Ketika melihat dasar meniskus, maka pengamatan harus dilakukan sejajar dengan mata. Langkah terakhir adalah tutup labu ukur, kemudian homogenkan larutan tersebut. Tuang larutan yang sudah kita buat ke dalam botol regen. Lalu beri label yang berisi keterangan nama bahan, sifat bahan, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan nama pembuat larutan. Baik, untuk yang sudah selesai larutannya bisa dikumpulkan dulu ke depan. Ya. Disimpan di sini. Ya. Yang lainnya sudah? Ya. Oke, untuk larutan-larutan sudah jadi. Di sini ada kalium dikromat, ada tiosulfat, ada I2 sama ada amilum ya. Untuk kalium dikromat berarti pada penentuan kadar vitamin C nanti kita gunakan untuk apa? Ya, standarisasi natrium tiosulfat. Kemudian untuk natrium tiosulfat nanti digunakan untuk apa? Standarisasi I2. Standarisasi I2, betul. Nah, kemudian ada I2 nanti digunakan untuk Titran. Sebagai titran. Dan terakhir adalah amilum berarti digunakan untuk indikator. Baik, untuk bahan yang akan kita gunakan untuk penentuan kadar vitamin C berarti sudah siap untuk digunakan. Berarti sampai di sini dulu untuk penyiapan bahan ya. Akan kita lanjutkan untuk praktikum selanjutnya. Jangan lupa untuk kembalikan alat dan bahan ke tempat semula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.